2, 3, funk it. Hai teman-teman, kembali lagi di Ruang Dengar Kami. Ini adalah podcast kedua kami. Oh iya, di podcast pertama kami kemarin, kita udah kenalan ya kan? Berarti udah saling kenal pastinya. Tapi mungkin kita cek sound ulang lagi boleh kali ya? Aku Giovanni. Aku Abel. Dan aku Resa. Oke, di produk kedua kami ini, tema umumnya adalah menuju era industri 5.0. Dan dari tema tersebut, kami memilih untuk membahas lebih konkret tentang globalisasi pendidikan di era 5.0. Sebelum membahas lebih lanjut, kita kan sudah memasuki era 5.0 nih. Kalian tahu nggak sih apa itu definisi industri 5.0 ini? Aku beri gambaran sedikit ya. Jadi, industri 5.0 ini dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Menurut kamu, gimana sih perkembangan industri 5.0 di Indonesia ini? Menurut aku nih guys, industri 5.0 ini lebih mengarah kepada manusia. Namun masih banyak nih orang-orang yang belum mengenal tentang revolusi industri 4.0 dan 5.0. Hanya beberapa orang aja nih yang berpendidikan, yang melek sama kemajuan zaman, dan yang mempunyai kepentingan dengan industri tersebut, gitu. Menurut aku agak kurang adil ya buat sebagian masyarakat yang mau berkembang tapi nggak punya wadah buat berinovasi. Nah bener tuh, padahal aku yakin banget banyak orang Indonesia dimanapun berada pengen banget bantu Indonesia biar maju. Ngomong soal Indonesia nih, tahu kan Indonesia itu negara yang beragam, dari budaya, tradisi, ras sampai kepercayaan. Tahu dong Tahu pasti. Iya kan? Indonesia tuh unik banget sebenarnya guys. Tapi sayangnya masih ada orang-orang nih yang kurang toleransi sama bangsanya sendiri. Ada juga yang masih nggak paham atau bahkan nggak mau tahu sama budaya Indonesia. Nah itu semua karena adanya globalisasi nih. Mereka lebih tertarik sama budaya barat daripada budaya Indonesia sendiri. Tapi globalisasi itu nggak sepenuhnya buruk loh. Ada juga sisi positif dari globalisasi. Dengan adanya globalisasi ini, kita bisa mencari informasi dan belajar tentang teknologi dari negara-negara maju. Dan dengan informasi itu, kita bisa mengaplikasikannya ke perkembangan teknologi untuk Indonesia. Dari dampak itu, kita bisa pakai teknologi untuk nyari-nyari tentang budaya Indonesia nih. Di era ini, kita sebagai remaja harusnya memiliki sikap empatik kepada keberagaman. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang memiliki keberagaman. Menurut kalian, gimana sih toleransi di Indonesia? Menurut aku, benar sih banyak orang yang kurang aware sama toleransi. Beberapa orang mikir kalau kepercayaan yang dia anut itu adalah yang paling benar dan memandang sebelah mata kepentingan orang lain. Yap, betul banget tuh. Toleransi di Indonesia rasanya masih minim banget ya kan guys? Karena menurut aku banyak yang masih kurang menghargai satu sama lain dan mungkin masih menyepelekan juga ya kan? Bener banget tuh guys. Padahal di sekolah kita diajarin materi toleransi. Nggak harus di sekolah deh, di rumah pasti diajarin caranya menghargai dan punya sopan santun. Iya, ngomong-ngomong soal sekolah nih, kita kan lagi PJJ ya. Kan di masa kayak gini kita berinteraksinya dengan online. Dan mau nggak mau semuanya harus online. Kita sekarang pasti butuh banget sama teknologi, apalagi internet. Nah, globalisasi juga ambil peran loh di sini. Kita jadi bisa pakai laptop, HP, komputer, atau yang lainnya dengan mudah. Kita juga bisa mengakses internet dengan luas. Banyak banget dampak yang kita dapat dari globalisasi ini. Tapi jangan lupa, globalisasi juga ngasih dampak buruk nih bagi kita. Karena internet itu luas banget, banyak nih yang masih menyalahgunakan internet. Harusnya buat nyari jawaban PR, tapi malah searching kemana-mana. Ada yang masih kecil juga bisa dapat informasi yang harusnya belum saatnya diketahui. Jadi tergantung kita nih, si pemakai, yang harus bertanggung jawab sama pemakaian internet. BTW nih guys, kita kan cewek-cewek nih, pernah lah ya buka internet, buka situs e-commerce gitu, kayak Shopee dan segala macem gitu deh. Apa nih yang sering kalian cari di situ? Aku kebanyakan barang fashion sih. Kalau nggak ya barang-barang yang racun gitu. Apalagi yang baru trendy gitu. Aku ya sama sih. Paling juga sama produk skincare gitu.
Nah, menurut data yang aku cari nih guys dari aplikasi Snapcart, aku dapat hasil survei dari kategori barang yang dikonsumsi orang dan sumber informasi mengenai e-commerce. Nah, dari data tersebut nih kan guys, untuk kategori barang yang dikonsumsi, di sini ada datanya, ada pakaian 48%, lalu aksesoris 33%, lalu tas 28%, sepatu 28%, dan yang terakhir, peralatan kesehatan dan kecantikan 25%. Sedangkan untuk sumber informasi mengenai e-commerce ada 25% dari televisi, 24% dari word of mouth dengan keluarga, kerabat, dan teman, lalu ada 21% dari iklan di medsos seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, dari situ aku bisa menganalisis rata-rata dari kategori barang yang dikonsumsi dan hasilnya sebanyak 32,6%. Lalu, barang yang paling banyak dibeli adalah pakaian sebanyak 48%. Kemudian, dari data tersebut, kita juga bisa memperoleh data tengah nih guys. Yang kita dapetin itu adalah tas, yaitu 28%. Nah, terus mengenai sumber informasi yang paling banyak mereka dapetin itu dari word of mouth dengan keluarga, teman, dan kerabat, yaitu sebanyak 24%, gitu guys. Wah, banyak banget ya anak milenial yang belanja pakaian, apalagi sampai 48% gitu. Kalian tahu nggak apa itu milenial? Milenial, kayaknya pernah denger deh. Wih, apa tuh? Pernah denger sih. Nah, generasi milenial ini merupakan kelompok demografi setelah generasi X. Salah satu milenial sukses adalah Amanda Susanti, merupakan founder Sayur Box. Dia menciptakan perusahaan jasa hasil pertanian yang berbasis teknologi. Sudah bekerja sama dengan para petani di sebagian daerah Jawa Barat dan membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian tersebut. Dengan sistem pre-order ini, para petani itu dapat meminimalisir kerugiannya karena para petani itu hanya memanen sesuai dengan jumlah permintaan pada periode tersebut. Nah, salah satu perusahaan yang berpusat di San Francisco ini, dia itu menanamkan modalnya di Sayur Box ini. Bukankah hal tersebut merupakan salah satu sumbangsi generasi muda untuk bangsanya setelah mereka mendapatkan pendidikan yang bermutu tinggi serta kemajuan iptek yang semakin pesat, bukan? Nah, maka dari itu, kita sebagai anak muda yang peka terhadap perkembangan iptek, marilah kita tunjukkan kemampuan kita dalam berkreasi agar kita dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Wah, keren banget. Pasti dia membanggakan Indonesia nih. Nah, kita sebagai generasi Z nih, jangan mau kalah sama generasi milenial, ya enggak? Apalagi kita kan masih muda, harus bisa dan jadiin mereka sebagai panutan. Nah, bener banget tuh. Kita tuh nggak boleh kalah sama generasi di atas kita. Anyway, masih berkaitan dengan perusahaan Sayur Box ini. Kalian pasti tahu kan tentang revolusi hijau? Aku kasih gambarannya sedikit. Jadi, revolusi hijau ini merupakan perubahan fundamental penggunaan teknologi untuk budidaya pertanian sekitar tahun 1950 hingga 1980. Nah, tapi untuk tahun 2020 ini, teknologi berpusat pada teknologi pemasaran produk pertanian serta teknologi pertanian yang dapat menunjang permintaan pasar, peningkatan devisa negara, peningkatan kesejahteraan petani, serta meminimalisir peredaran sayur impor. Kenapa begitu? Karena di zaman globalisasi ini, barang impor itu sangat mudah masuk ke dalam suatu negara, apalagi di Indonesia.
Maka dari itu, kita sebagai generasi muda diharapkan dapat membantu para petani dari proses penanaman bibit tanaman hingga produk itu sampai ke tangan konsumen dengan berbagai bantuan macam teknologi yang ada. Bukan hanya anak muda saja, namun para petani juga mendapatkan fasilitas sosialisasi teknologi pertanian yang baik dari ahlinya. Nah, Sayur Box ini merupakan wujud nyata dari revolusi hijau tahun 1950 sampai 1980. Kiranya dengan terciptanya perusahaan jasa tersebut dapat menggandeng para petani untuk meningkatkan kualitas produk serta diharapkan dapat bersaing dengan sayur impor yang merugikan para petani lokal. So, the conclusion is, we are in era towards Industry 5.0, and as a teenager, we have to have a tolerance in diversity. We also have to be independent in this era, and don't be afraid to innovate something new for your own country and make your future brighter. If we don't create something new, our country won't evolve. Thank you yang udah dengerin podcast kedua kita. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengar ya. Aku harap kalian enjoy menjalani hidup di era menuju Industri 5.0 ini. Oke, yang terakhir, stay healthy and stay safe guys. God bless you all. Bye-bye.